Kalau sini pas tengah-tengah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kullu nafsin sa'iqatul maut wa nabluukum bisairi wal khairi fitnah wa la turja'un. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraku bikum amrani ma tasawatu bihi malan tadilu abada, kitabullah wa sunnatur rasul. Faqala aidan aksiru similasatil ya'nil maut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah amma ba'du. Yang sama-sama dihormati Ibu Lurah Kelurahan Selebar beserta seluruh jajaran aparatur pemerintahannya, yang saya hormati pengurus masjid, imam, khotib, dan harim masjid setempat, juga yang kita hormati dan kita banggakan ketua dan pengurus rukun kematian Kelurahan Selebar, juga hadir di setengah kita ketua dan pengurus Majelis Taklim Ikhwatul Mukminin juga ada, dan alhamdulillah ada juga Ustadz yang hadir. Ini Ustadz Maulana SPD. SPD ini kalau bahasa Salo suka penggemar dangdut. Dia ini ketua MUI di Salo. Kalau MUI itu bahasa Rejang makan. Jadi ketua makan. Tambahkan video atau makan silo. Para bapak, para ibu sekalian, jamaah takziah, tokoh masyarakat, tokoh adat, cerdik dan pandai, wabil khusus keluarga dan keluarga besar ahli musibah. Dalam suasana duka yang sangat dalam ini, selaku hamba yang doib, dan tentunya secara bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, rintik-rintik hujan, namun hati dan pikiran kita tergerak untuk mengharapkan mardotillah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sama-sama hadir ke tempat ahli musibah ini untuk bertakziah. Dan malam ini kita sama-sama menyatakan duka yang sangat dalam atas meninggalnya salah satu orang tua kita, nenek atau datuk kita, yakni almarhum Amran bin Dusa, yang alhamdulillah fardu kifayahnya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Malam ini juga Bapak Ibu sekalian, kita menyatakan duka dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh amaliyah almarhum ketika di dunia kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menerimanya. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh dosa-dosa almarhum ketika di dunia kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengampuninya, baik yang besar, yang kecil, belum sengaja ataupun yang tidak, baik sembunyi ataupun yang nyata. Dan kepada keluarga besar yang ditinggalkan almarhum, seorang istri tercinta, 4 uang anak, 4 menantu. Ini pas 4 pasang. Ada kadang Bapak Ibu sekalian 4 anak 5 menantu. Kataku ngaku berlebihan. Rupanya ada yang 2. Ini pas 4 anak, 4 menantu dan 9 cucu. Kiranya tetap mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar mengembalikan kepada Allah. Sabar dalam Islam Bapak Ibu artinya menahan. Apa yang ditahan? Mulut agar tidak berkata yang tidak baik dengan kematian keluarga.
Ada kadang-kadang berjijik. Karena kabalah bermacam-macam ini akan menjadikan musibah itu menjadi dua, Bapak Ibu sekalian. Loh, mana musibah itu menjadi dua? Musibah yang pertama yang kita hadapi. Musibah yang kedua, ketika kita tidak sabar mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita mendapat pahala kesabaran itu dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap yang tidak menyenangkan, setiap yang tidak menggembirakan itu namanya musibah. Jadi musibah menjadi dua. Mudah-mudahan cukup jadi satu. Sabar, ikhlas melepaskan almarhum, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kehidupan sehari-hari jangan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya tersampaikan kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salatan. Satu-satunya Bapak Ibu makhluk Allah yang akan menunjukkan pembelaan, yang akan menunjukkan penyelamatan dan syafaat di yaumil akhir kelak adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mana cinungi sebanyak ini manusia dunia ini. Ya. Inna yaumil akhir Quran muhajalin min asaril wudu. Sesungguhnya umatku kelak yaumil akhir kata Rasul akan ditandai bekas-bekas air wudu. Oh, ini umatku, ini bukan, ini umatku. Mudah-mudahan ibu-ibu sebelah kanan ini selalu untuk mengamalkan air wudu. Karena air wudu itu Bapak Ibu sekalian akan tambah cantik. Kalah bikin ker itu kalah. Tapi nanti yang galak buku masam buduk. Mudah-mudahan dia riang. Kalau bapak anak lambat hidup tanci buduk, maka dia tenang. Bapak Ibu sekalian, jamaah tasya dan tasya rahimakumullah. Ada 4 malaikat pernah aku sampaikan di dusun kita, yang apabila kata malaikat Jibril, umat Muhammad membaca 10 kali selawat dalam sehari, maka aku Jibril akan menuntun dia sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini minimal. Jadi dituntun. Artinya kalaulah dituntun Bapak Ibu sekalian, tentu kita tidak sesat. Yang kedua, kata malaikat Israfil, apabila umat Muhammad membaca 10 selawat setiap hari, maka aku Israfil akan menunjukkan dia minuman di telagomu Muhammad. Jadi ada di surga itu namanya telago Muhammad, Bapak Ibu. Apabila kita meminum minuman di telago itu, maka haus dan lapar lengit. Berkata lagi malaikat Israfil, apabila umatmu wahai Muhammad membaca 10 kali selawat dalam sehari 10 kali, maka aku kata Israfil nido akan bangkit di akhirat kelak sebelum Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang-orang itu. Luar biasa Bapak. Ini hebat ini. Malaikat Israel dia akan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan meminta mohon ampunkan kepada orang yang membaca selawat itu. Jadi artinya ibu sekalian, banyak-banyaklah membaca selawat. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sawi ada 20 batang misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu la haula wala quwwata illa billah. Makai selawat. Umban setandan. Ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wal umban pun. Makanya menjaga biasiko kalau apa yang mati katanya. Artinya Bapak Ibu sekalian, kekuatan selawat ini karena engkau ya Muhammad kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku ciptakan langit dan bumi. Tanpa engkau ya Muhammad tidak aku ciptakan. Artinya Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang perbanyak berselawat dalam kesehariannya, nggak ke Bengkulu misalnya, ya paling itu 1000. Kalau saya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sampai kadang 1000.
Bagaimana caranya? Jagi itu ada 5. Setiap jagi itu ada 3 buas. 3 dikali 5, 15. Ya. Kalau 6 kali ini 90. Ditambah 10, 100. Nah, sampai ke elata. Ulang lagi sampai ke tumbuhan 200. Terus menerus Bapak Ibu sekalian. Itu akan menenangkan hati kita apabila kita zikir Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jamaah taziah dan tasliyah rahimakumullah, almarhum diceritakan boleh dikatakan hidup bidapan. Ya hanya lantaran saja dia bidapan kalau selama ini sehat. Ya. Ini hanya tapakan saja dan dia meninggal Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena kematian itu bukan karena bidapan atau hidup bidapan, tapi merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bidapan 2-3 tahun hilang lagi. Ada sama sekali. Ni hidup di bidapan tuh munat berangkat. Ini namanya sudah sampai janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita sekalian ini Bapak Ibu sekalian lebih berjanji galau. Tapi inilah rahasia Allah, nido tahu. Andai kata kita lahir lagi tertulis di punggung kita, Hamdan misalnya 70 tahun, kira-kira kan? Pajat misalnya 55, kira-kira kan? Kalau kita 54 kan setahun lagi. Memang kita bersiap-siap. Tapi ini merupakan rahasia Allah Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Agar kita terus untuk meningkatkan ibadah kita. Kalau Allah lagi menunjukkan waktu yang panjang lalu kita sia-siakan, berarti lebih niat itu. Apa umur panjang kata Allah masih juga di demikian. Nah, itu tujuan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rahasia itu kepada kita supaya kita giat beribadah. Bapak Ibu sekalian, jamaah taziah dan taziah rahimakumullah, banyak saat ini yang meninggal karena bidapan. Ya, karena faktor makanan. Jadi boleh dimulai Ibu sekalian, kita kembali ke alam. Banyaklah makan tahu lumai, tahu sentilo, tahu dia lagi di kayu, tahu kambas, tahu dia lagi asin manto, pokok tahu-tahuan. Ini makanan sehat. Bukan berarti ini pada yang potong itu, bukan. Ya. Tapi karena kita sedut Bapak Ibu lihat. Jadi mana beli tahu dengan karena mirili banyak. Tahu. Dia mau Sabtu ni panen. Bapak sekalian, jamaah taziah dan rahimakumullah, sesuai kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyatu minal ghina. Sehat itu lebih lebih utama jadi harto bendo. Ya. Jadi artinya kematian itu banyak yang karena salah faktor makanan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita sekalian ini ya di samping terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan ke alam, selalu makan makanan yang alami tentunya. Almarhum didapat cuma negal Bapak Ibu sekalian. Ya. Aku teringat dengan almarhum ini, dia ini mudah senyum. Apalagi dan nutus kelintang. Dan dia sehat, kata beliau. Senyum. Dia nutus kelintang, kayu saya silek. Itu. Jadi ini hanya tahu. Jadi orang yang murah senyum Bapak Ibu sekalian, dia menunjukkan hatinya lembut. Jadi ibu murahlah gara-gara senyum. Tapi jangan di mana ada senyum. Kalau di mana ada senyum, lain itu lagi GL. Temu tiang listrik, temu temegu. Jadi senyum itu harus ada tempat, jarak dan waktu. Ini almarhum ini murah senyum Bapak Ibu sekalian. Yang saya tahu. Jadi kita tahu, mana kan? Dari belakang aja tahu. Bapak Ibu sekalian, jamaah taziah dan taziah rahimakumullah. Dengan kepergian almarhum ini tanpa
Bidapan yang lama memang menguntungkan bagi almarhum. Tapi kadang-kadang keluarga yang tinggalkan ya agak mungkin kagak kesal mungkin kan. Kalau mendadak ya. Jadi kepayang kita didapatkan langsung kembali ke rumah sini, diubah teruluan, lalu dibatak ke rumah sakit Selibau. Setelah itu dirujuk ke Bengkulu ke Tiara Sela dan meninggal di situ. Singkatnya dan Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak sekalian jemaah tasya dan tasya rahimakumullah. Bukan tak kita jangan kudai. Tahu. Ambil kuda yang tua-tua, misalnya umur 80, 90 tahun kan. Tapi kalau yang ceramah ini yang berat ya tahu. Ya saya mulai ini saya udah bergigi kalau karena kematian ini tidak memakai huruf abjad Bapak Ibu sekalian. Misalnya kata malaikat maut, pulurah misalnya kan. Bulan ini di Selibau. Itu awalnya dengan abjad B misalnya. B itu siapa? Budi misalnya kan Buyung. Bahirun. Bulan Mukom C misalnya kan. C apa? Cinot. Bukan C lah maksudnya kok. Yang tenang-tenang saja nih Bapak Ibu sekalian, huruf Z, matilah kamu, mama belum katanya kau. Kalau kata mama ajar ini ya, mulai kecancang suara selibah, ada siapa lagi dan berusaha. Yang mati itu pertengahan, ya. Seperti almarhum ini termasuk di pertengahan Bapak Ibu sekalian. Karena sesuaikan hadis Nabi Muhammad SAW, ya, umatku nanti akan meninggal itu antara umur 60-70 tahun. Yang lebih dari itu ada, tapi itu banyak. Ya. Apabila seseorang itu berumur 100 tahun dia meninggal, maka hidupnya di dunia ini Bapak Ibu sekalian hanya 2,4 jam saja. Jam akhirat. Jadi mana hitungannya sana? Satu hari kita di dunia, 1000 tahun di akhirat. 1000 dibagi 100 dikali 24 jam. 2,4 jam. Ini kalau air ini lama 2 menit lagi ya tahu. Bapak Ibu sekalian jamaah tasya dan tasya rahimakumullah dan alhamdulillah kita telah sama-sama mengantarkan jenazah ya siang tadi. Ini hal yang bagus sekali yang dilakukan oleh keluarga mensegerakan Bapak Ibu. Ya. Mensegerakan ini yang bagus. Ya sama dengan kita beliau beda kacang. Tunak anak kalau sampai tunakan. Ini kalau pada orang tua, ini kadang nak milih kudai. Kerja di mana berapa patah gaji yo. Bakapan sa apa pajero antu pengan itu. Burung. Ini alhamdulillah yang dilakukan oleh keluarga Bapak Ibu sekalian cepat ya, patut dipayah. Kalau di Arab Saudi Bapak Ibu, kalau ada yang meninggal ya, ketika orang ringgo tadi gotong, megang dikit jadiah. Itu di Arab Saudi. Karena apa? Karena apabila orang megang dikit bera ringgo itu, pahalanya luar biasa besar. Satu Rasul, lakut dayana koroni kasiro ya Rasul, besar berapa? Pahala itu. Satu kira. Bukan satu segar, segar itu bukan ayam tadi. Kita datang kepada musibah dapat satu kira. Datang lagi malam pagi gitu satu kira. Ngantar tadi ke makam satu kilo. Kiro banyak nih anak. Sebesar Jabal Uhud satu kilo itu. Sebesar itu pahala kita. Jadi belum ngambil yang mati kudai. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau ada tetangga masyarakat kita yang meninggal, ya kita berusaha hujan dikit bidika, karena mengharapkan pahala yang sangat besar itu. Apalagi kita hadir di tempat takziah ini dalam keadaan gerimis, pahala itu dua.
Kalau seharusnya panas itu 1 kilo, kalau hujan dingin 2 kilo. Seperti ini, ada kenyai, mudah-mudahan 2 kilo. Wow. Kalau hujan deras lagi 3 kira-kira. Bapak Ibu sekalian yang mata syahadat dan sidar rahimakumullah. Setelah kita antar almarhum ke pemakaman. Jadi ke pemakaman itu Bapak Ibu bukan tempat terakhir, bukan. Itu tempat permulaan, tempat perhatian itulah barzah. Perhatian apa yang ditunggu? Kiamat. Karena sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kubur itu tiap hari, tiap malam mantau kita. Eko, kira-kira kan. Kalau menyebut nama, kira-kira kan. Ada Eko. Eko biaya, betul kok. Ini orang taat lain. Tahu. Pada aku nih, pada sempit. Kata kubur itu. Hai mak wopa nga. Pakcik. Lapangkan aku dengan kamu melaksanakan sholat. Dia rupanya kita sembahyang tunggal-tunggit itu Bapak Ibu untuk melapangkan kubur kita. Karena secara lahirnya ukuran sekitar 2x1 lah meter. Ya. Kita tidak secara mata telanjang tidak langsung. Tapi roh merasa itu panjang Bapak Ibu. Sejauh mata memandang itulah namanya nikmat kubur. Pada aku sempit sembahyang maka lapang. Karena orang yang meninggalkan sholat 3 kali baik dalam sehari Bapak Ibu sekalian, misalnya mulai tinggal sembahyang sehari, ini kehidupan seperti biasa. 2 hari dia meninggalkan sholat, maka akan timbul gelisah. Yang ringan jadi berat. Sumpah perasaannya. Hari ketiga, energi mulai tertarik. Dia selalu gampang lah itu. Ini mulai 3 kali. Ya. Apa lagi? Bulan. Kalau kata pasarahan kan menangina umatku kata Rasul yang banyak itu waktu sembahyang rayo Idul Fitri itu bubur itu jadi mana-mana batas jadah. Tapi kalau nangina umatku yang beriman kata Rasul waktu sholat subuh itu. Artinya Bapak Ibu panggilan kubur itu siang dan malam memantau kita pada sempit sana ujo. Lapangkan aku dengan kamu mendirikan sholat. Maka kuburmu kelak akan lapang. Ya. Sholat ini yang kita lakukan ini sampai balik modal. Belum dapat untung. Ya ngapa mau balik modal? Ya perintah. Hakimi sholat. Dirikan sholat. Itu kan. Untung kita ketika melaksanakan sholat itu apabila seseorang itu melaksanakan sholat-sholat sunat rawatib lainnya. Itu untung kita. Antara subuh ada qobliyah subuh. Antara bumi dan langit kita isinya lebih padat 2 rakaat sebelum subuh. Ada sholat duha 8 rakaat 4 kali salam. Mudah gacang 2 kali 2 rakaat sekali salam mulia. Antara zuhur ada namanya qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Jadi sholat zuhur itu jumlahnya 12. Antara zuhur qobliyah 4, zuhur 4, ba'diyah 4 kali 3 12. Ya, untung gitu yang 8 itu. Udah maghrib ada dia Isya antara Isya dan sesudah Isya. Artinya Bapak Ibu sekalian luar biasa apabila kita merutinitaskan. Ya. Malam antara bobo Nabi kita Muhammad SAW namanya melaksanakan sholat sunat witir. Witir artinya ganjil, boleh cie atau 3. Itu sepadang. Itu ibu-ibu sekalian apabila merutinkan antara tidur sholat witir, maka tidak akan mimpi buruk malam itu. Tapi kalau misalnya kita mimpi buruk seorang ibu-ibu, maka kata Rasul, meludahlah kamu di sebelah kidau. Tapi
Tapi naik pada meludah tu kalau bapa anak tu loh. Ngapo gambar meludah yang kuning je boleh. Jadi ilmu bobok sedekah dah. Ini untung kita Bapak Ibu sekalian ketika kita merutinitaskan sholat sunat rawatib itu. Al-adu ladzi bainana wa bainahum shalah fadun faman taraka faqad kafar kan Rasul. Janji yang terikat aku dengan umatku adalah sholat. Faman taraka faqad kafar, orang yang meninggalkan sholat dia berhak dan meminta untuk dipanggil kafir. Jelas hadis Rasul itu. Artinya Bapak Ibu sekalian, baiknya seseorang kelihatan dari sholatnya. Ya. Baiknya dengan Allah kelihatan dari sholatnya. Baiknya dengan manusia kelihatan dari sholatnya. Maka cerminannya apabila dia tunggu tinggal lagi ya, maka jelas orang itu hubungan dengan Allah pasir, hubungan dengan sesama manusia pade. Tapi kalau tunggu tinggal perlu dipertanyakan Bapak. Ini yang pertama, panggilan kubur setiap hari tiap malam kepada kita selaku hamba Allah. Yang kedua, pada aku ni banyak lipat kena kubur. Banyak ular, banyak kalau, banyak ular kata kubur. Maka perbanyaklah kamu untuk bersedekah supaya binatang-binatang itu tidak makan jasad kamu. Karena Bapak Ibu sekalian, ya, arifna ya Allah, Allahumma arifna ya Allah. Kembalikan kami ke bumi ini ya Allah, legal baik ya Allah. Di permintaan penghuni kubur kepada Allah Subhanahu wa taala, balik kami legal baik. Apakah mereka akan sholat? Tidak. Apa nak umrah? Tidak. Nak haji? Tidak. Nak berbakti pada? Tidak. Cuma minta diperkenankan kembali ke bumi ini hanya untuk bersedekah. Rupanya sedekah ini mendapat ranking pertama Bapak Ibu di alam kubur itu pahala yang sangat besar. Ya. Jadi sedekah ini ibu-ibu sekalian banyak. Bila ibu membasuh piring sedekah, berkahi kopi bapak anak sedekah. Tapi jangan ngomel, ini kadang buat sendiri, belum kopi pucuk jati itu misalkan. Datang Pak Ujang yang buat marah, ya pembuat sendiri ya. Ikhlas, ini sedekah luar biasa. Ya. Memang ibu-ibu ini memang kerja keras sebenarnya. Kadang kita kasihan Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya meja makan lah siap, yang paling itu dulu ke Tino. Ya, kalau nggak bukan yang masak ibu-ibu, kita dulu dimasak kan? Kita yang dulu makan. Artinya banyaklah bersedekah ibu sekalian karena ikhlas. Disambut celana bapak anak ikhlas. Ya. Itu akan jadi nilai pahala. Ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, apabila kita khusyuk dan ikhlas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sedekah, insya Allah jasad kita tidak akan dimakan oleh ular, kalau dan lipan itu. Jadi banyaklah kita memberi. Panen misalnya sawit 2 minggu dapat 3 juta. 300 beli ke ayam geprek, tunjukkan di Hidayatullah. Misalnya. Dan nambah lagi misal hasil, beli nasi bungkus 100 bungkus, tunjukkan ke Masjid Nurul Iman. Hari Jumat bagi. Bulan kedua dapat pula rezeki, tunjukkan Ikhwatul Mukminin 100 bungkus. Luar biasa apabila itu dilakukan Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena apa? Karena itulah yang akan menolong kita di hari akhir. Orang yang banyak sedekah dalam kehidupannya, ya, maka jasadnya akan insya Allah akan utuh Bapak Ibu sekalian. Ya, ya begitu juga ibu-ibu sekalian. Ya kadang-kadang menjual istilahnya. Ya kebalas kami bayar menjual tapi dulu. Balas